Bayangkan ada seseorang yang sudah mencoba berbagai cara untuk menjauh darimu, meyakinkan dirinya bahwa kamu hanyalah masa lalu. Tapi kenyataannya, semakin jauh ia berusaha, semakin dalam hatinya kembali tertarik padamu, karena ada sesuatu dalam dirimu yang gak bisa dia temukan pada siapapun. Halo jiwa-jiwa yang sadar, hari ini kita akan membahas satu pesan kuat dari semesta. Seseorang gak bisa melepaskan kamu begitu saja. Ingat, pesan ini bersifat kolektif. Ambil yang sesuai dengan hatimu, tinggalkan yang tidak. Kalau kamu menemukan video ini, itu bukan kebetulan. Ada energi yang memang ingin sampai kepadamu. Ada sebuah energi yang sangat kuat di antara kamu dan seseorang ini. Energi yang bahkan sulit dijelaskan dengan kata-kata. Kalau dipikir secara logika, mungkin hubungan kalian sudah selesai. Mungkin kalian sudah memilih jalan masing-masing. Bahkan ada yang sudah tidak berkomunikasi lagi, atau sudah berusaha memutus segala ikatan. Tapi anehnya, ada sesuatu yang tetap menghubungkan kalian. Setiap kali orang ini mencoba untuk benar-benar pergi, ada dorongan dari dalam dirinya yang membuat langkahnya berat. Seakan ada magnet yang tidak terlihat, yang selalu menariknya kembali ke arahmu. Bisa jadi dia sudah meyakinkan dirinya berkali-kali. Sudahlah, ini sudah berakhir. Aku harus melanjutkan hidup. Tapi di saat yang sama, hatinya menolak. Hatinya berontak. Energi keterikatan ini bukan keterikatan biasa. Ini bukan sekadar karena kalian punya kenangan manis bersama, atau karena sudah lama saling mengenal. Energi ini lebih dalam dari itu. Seperti ada ikatan jiwa, ikatan yang sudah terbentuk jauh sebelum kalian saling bertemu di dunia nyata. Ikatan yang membuat kamu dan dia saling mengingat, meskipun mencoba melupakan. Mungkin dia pernah menjauh, mungkin dia pernah diam, atau bahkan bersikap seakan tidak peduli. Tapi apa yang sebenarnya dia rasakan jauh lebih dalam dari apa yang terlihat. Sadar atau tidak, setiap keputusannya selalu kembali menyentuh energi tentangmu. Dan itu yang membuat dia tidak bisa sepenuhnya melepaskanmu. Ada alasan kenapa semesta menempatkan kamu dalam hidupnya. Karena kamu bukan sekadar orang yang lewat. Kamu adalah cermin yang membuat dia belajar banyak hal tentang dirinya sendiri. Kamu adalah pintu yang membawanya pada kesadaran, meskipun awalnya mungkin menyakitkan. Dan itulah kenapa energi keterikatan ini terasa begitu kuat, karena ada pelajaran jiwa yang sedang berlangsung di antara kalian berdua. Semesta ingin kamu tahu, keterikatan ini tidak datang untuk membuatmu lemah, tapi justru untuk menyadarkan bahwa apa yang kamu berikan, energi cinta yang kamu pancarkan, begitu besar dan tidak bisa sembarangan digantikan. Itulah yang membuat orang ini tidak bisa benar-benar melepaskanmu, meskipun sudah berusaha. Ada hal yang mungkin tidak pernah kamu sadari sepenuhnya. Kamu meninggalkan bekas yang sangat dalam di hati orang ini. Tidak hanya karena momen-momen besar yang kalian lalui, tetapi justru karena hal-hal kecil yang sering kali kamu anggap sepele. Bayangkan, caramu tertawa, nada suaramu saat berbicara, bahkan caramu terdiam ketika sedang berpikir, semua itu menempel begitu kuat dalam memorinya. Ada sisi dirimu yang begitu unik, yang tidak bisa dia temukan pada siapapun yang lain. Setiap orang yang datang setelahmu, meskipun mungkin lebih sempurna secara penampilan, lebih mapan, atau lebih mudah dijangkau, tetap saja terasa berbeda. Ada kekosongan yang tidak bisa terisi, karena kamu memiliki energi yang hanya kamu seorang yang bisa pancarkan. Dia mungkin mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanya nostalgia, hanya kenangan masa lalu. Tapi semakin ia mencoba menepis, semakin kuat bayanganmu muncul. Mungkin saat ia sedang sendiri di malam hari, tiba-tiba teringat caramu memberikan dukungan di saat ia terpuruk. Atau saat ia melihat sesuatu yang sederhana, seperti lagu, aroma, atau tempat tertentu, tiba-tiba memunculkan ingatan tentangmu. Kamu bukan hanya sekadar orang yang pernah hadir. Kamu adalah pengalaman yang mengubah cara dia memandang dunia. Ada sesuatu dalam dirimu, ketulusan, keaslian, bahkan mungkin cara kamu mencintai tanpa pamrih, yang membuatnya sadar bahwa hubungan denganmu tidak sama dengan hubungan-hubungan lainnya. Inilah alasan kenapa, meski waktu berlalu, kamu masih tetap ada di hatinya,
Bukan karena dia tidak berusaha melupakan, tapi karena ada bagian dari dirinya yang tidak ingin melupakan. Di lubuk hatinya yang paling dalam, dia tahu bahwa kehilanganmu adalah kehilangan sesuatu yang begitu berharga. Dan meski dia berusaha mengisi ruang itu dengan orang lain, ruang itu tetap kosong, karena hanya kamu yang bisa mengisinya. Jadi, jika kamu masih merasakan energi dia yang sering muncul dalam pikiranmu, itu bukan kebetulan. Itu adalah pantulan dari pikirannya yang masih sering memanggil namamu dalam diam. Sadar atau tidak, dia masih terikat pada kehadiranmu, dan itu sebabnya dia tidak bisa benar-benar melupakanmu. Di balik sikapnya yang mungkin terlihat dingin, tenang, atau bahkan seperti sudah melupakanmu, sebenarnya ada penyesalan yang ia simpan rapat-rapat di dalam hati. Penyesalan ini tidak selalu ia tunjukkan secara terang-terangan karena egonya masih cukup besar, tapi energi itu terasa seperti luka yang masih basah meski dia berusaha menutupinya dengan senyuman atau kesibukan. Dia menyesal karena dulu tidak cukup berani untuk memperjuangkanmu. Menyesal karena memilih diam ketika seharusnya ia bisa jujur tentang perasaannya. Menyesal karena membiarkan masalah kecil, ego, atau ketakutan menguasai keputusan besar dalam hidupnya. Ada momen-momen tertentu di masa lalu kalian yang terus berputar di pikirannya. Momen-momen di mana seharusnya ia bisa memilih kamu, tapi malah memilih kebalikannya. Seringkali ia mencoba menenangkan dirinya dengan berkata, "Aku sudah membuat keputusan yang tepat." Tapi semakin ia mengulang kalimat itu, semakin terasa bahwa hatinya sebenarnya tidak setuju. Dia bisa menipu orang lain dengan wajah yang tampak baik-baik saja, tapi tidak bisa menipu batinnya sendiri. Kadang penyesalan itu muncul saat-saat tertentu. Mungkin ketika ia melihat orang lain mencintai dan menghargai pasangannya dengan tulus. Mungkin juga ketika ia berada dalam kesepian yang dalam, di mana bayangan tentangmu datang dan membuatnya sadar bahwa ia pernah memiliki sesuatu yang luar biasa, namun membiarkannya pergi begitu saja. Dia tidak akan mudah mengakuinya. Orang seperti ini biasanya lebih memilih menanggung rasa bersalahnya sendiri daripada mengungkapkannya. Tapi semesta tetap mengajarkan pelajaran lewat rasa penyesalan ini. Karena melalui rasa bersalah itu, dia dipaksa untuk melihat siapa yang benar-benar berarti dalam hidupnya. Dan dalam setiap pelajaran itu, selalu ada satu nama yang muncul, yaitu nama kamu. Jadi, jangan heran bila energi orang ini terasa berat. Karena di balik semua topeng dan sikapnya, ada hati yang menyesal, ada jiwa yang masih belum rela kehilanganmu. Dan itulah sebabnya, dia tidak bisa begitu saja melepaskanmu. Bahkan ketika sudah mencoba. Semesta punya cara unik dalam mengajarkan pelajaran. Kadang tidak dengan kata-kata, tetapi dengan pengalaman. Dan saat ini, seseorang yang tidak bisa melepaskanmu, itu sedang ada dalam fase berkaca. Ia dipertemukan dengan situasi-situasi yang pada akhirnya memaksanya untuk menengok ke belakang. Menengok ke masa di mana kamu pernah hadir. Lalu menyadari betapa besar arti dirimu. Mungkin sekarang dia bertemu dengan orang-orang baru. Mungkin ada hubungan lain yang sedang ia jalani, atau pertemanan baru yang ia bangun. Tapi semakin banyak ia bertemu orang, semakin jelas ia menyadari, tidak ada satupun yang sama denganmu. Tidak ada energi yang benar-benar mampu menggantikan keaslian dan ketulusanmu. Semesta seperti menaruh cermin besar di hadapannya. Lewat orang lain ia melihat bayanganmu. Lewat kejadian-kejadian kecil, ia kembali diingatkan pada momen bersama kamu. Bisa jadi ketika seseorang memperlakukannya dengan dingin, ia teringat betapa kamu selalu sabar. Bisa jadi ketika ia merasa tidak dimengerti, ia teringat bagaimana kamu dulu selalu mendengarkan tanpa menghakimi. Semua pengalaman baru itu bukan kebetulan. Itu adalah cara semesta membuat dia berkaca. Menyadarkan dia bahwa yang ia cari sebenarnya sudah pernah ia temukan, yaitu dirimu. Dan bukan hanya itu, semesta juga sedang mengajarkan dia tentang konsekuensi, bahwa setiap keputusan yang diambil membawa hasil. Dia pernah memilih menjauh, dan kini dia belajar menghadapi sepi. Dia pernah memilih melepaskan,
dan sekarang ia belajar menghadapi rasa kehilangan. Semua itu adalah jalan pembelajaran, agar dia tidak lagi meremehkan hal-hal yang bernilai dalam hidupnya. Pelajaran ini mungkin terasa keras baginya, tapi justru karena keras itulah ia bisa benar-benar sadar. Semesta tidak pernah salah dalam memberi ujian, dan bagi dia, ujian terbesar saat ini adalah mengakui dalam hati, "Aku pernah memiliki sesuatu yang begitu berharga, tapi aku biarkan pergi." Jadi kalau kamu merasa energinya masih sering tertarik ke arahmu, itu karena semesta sendiri yang sedang mengarahkan pandangannya kembali padamu. Tidak semata-mata untuk membuatmu kembali, tapi agar dia benar-benar berkaca, agar ia belajar menghargai, agar ia tidak lagi mengulang kesalahan yang sama. Ada satu hal yang semakin jelas terasa, meskipun dia pernah menjauh, meskipun pernah berusaha melupakan, pada akhirnya energinya selalu kembali ke satu titik, yaitu kamu. Ini bukan sekadar tentang kerinduan, tapi tentang sebuah tarikan batin yang kuat, yang seolah-olah memaksanya untuk menoleh lagi ke arahmu. Bayangkan seseorang yang berjalan menjauh dengan penuh keyakinan, tetapi semakin jauh ia melangkah, semakin ia merasa kehilangan arah. Seperti kompas yang kehilangan utara, semakin ia mencoba menemukan pengganti, semakin ia sadar bahwa tidak ada yang benar-benar sama. Dan di saat itu jalannya selalu kembali berputar mengarah padamu. Energi ini bisa membuatnya gelisah. Ada dorongan dalam hati untuk mendekat, tetapi ada pula rasa takut yang menahannya. Takut ditolak. Takut dianggap tidak pantas lagi. Takut bahwa kamu sudah benar-benar menutup pintu. Itulah sebabnya, meskipun niatnya untuk kembali semakin kuat, langkahnya terasa ragu-ragu. Dalam diam, ia mungkin sering mencari tahu tentangmu. Bisa lewat kabar dari orang lain, bisa lewat media sosial, atau bahkan hanya lewat doa dalam hatinya. Ada rasa ingin memastikan, apakah dia masih ada? Apakah dia masih membuka ruang untukku? Itu adalah tanda bahwa energinya memang sudah mulai berbalik arah. Dan semesta sepertinya memang sedang mengarahkan jalannya untuk kembali padamu. Setiap pengalaman pahit yang ia lalui, setiap penyesalan yang ia rasakan, semua itu membentuk satu kesadaran baru, bahwa kehilanganmu adalah kehilangan terbesar dalam hidupnya. Dari sanalah muncul tekad untuk kembali, meski belum tentu ia langsung punya keberanian untuk mengatakannya secara terbuka. Energi balik arah ini bisa muncul dalam berbagai bentuk. Ada yang langsung mencoba menghubungi, meskipun hanya dengan alasan sederhana. Ada yang memberi tanda-tanda kecil, seolah ingin menguji apakah kamu masih peduli. Dan ada juga yang masih menahan diri, tapi batinnya sudah penuh dengan doa agar bisa bertemu denganmu lagi. Semesta ingin kamu tahu energi ini bukan main-main. Ada ketulusan yang mulai tumbuh dari penyesalan. Ada kerinduan yang tidak bisa dipungkiri lagi. Dan meski perjalanan untuk kembali mungkin masih panjang, hatinya sudah mengarah ke satu tujuan, ke arahmu. Di balik semua keterikatan, kerinduan, dan energi balik arah yang kamu rasakan dari orang ini, ada pesan penting yang sedang semesta sampaikan khusus untukmu. Karena pada akhirnya, cerita ini bukan hanya tentang dia, ini juga tentang kamu. Tentang bagaimana kamu belajar memahami dirimu sendiri, batas-batasmu, dan nilai yang sebenarnya kamu miliki. Semesta ingin kamu menyadari bahwa hubungan atau ikatan yang kamu alami ini bukan kebetulan. Ia hadir sebagai sebuah pelajaran jiwa. Tidak peduli apakah orang ini akan kembali dengan sungguh-sungguh atau tidak, pelajaran yang paling utama tetap ada pada dirimu, yaitu bagaimana kamu belajar menghargai dirimu sendiri di tengah dinamika hubungan yang rumit. Cinta yang kamu berikan bukan cinta biasa. Kamu mencintai dengan ketulusan, dengan kesabaran, dengan hati yang penuh. Dan semesta ingin kamu tahu, energi sebesar itu tidak pernah sia-sia. Meski mungkin tidak semua orang bisa membalasnya dengan setara, energi cinta yang kamu pancarkan akan kembali kepadamu dalam bentuk yang lain. Bisa dalam bentuk kebahagiaan, rezeki, atau bahkan pasangan yang lebih selaras di masa depan. Semesta juga ingin kamu berhati-hati. Jika suatu saat orang ini benar-benar kembali, kamu perlu memastikan satu hal. Dia kembali dengan versi terbaiknya, bukan dengan pola lama yang hanya akan melukai lagi. Karena kamu sudah cukup belajar, kamu sudah cukup terluka.
dan semesta tidak ingin kamu mengulang siklus yang sama. Kamu berhak atas hubungan yang sehat, penuh rasa hormat, dan seimbang. Di sisi lain, jika ternyata dia hanya datang dengan kata-kata tanpa bukti nyata, semesta ingin kamu tetap teguh menjaga dirimu. Jangan sampai rasa kasihan atau kerinduan membuatmu kembali membuka pintu bagi sesuatu yang hanya akan menguras energi. Ingatlah, kamu bukan sekadar seseorang yang pantas diingat, kamu adalah seseorang yang pantas diprioritaskan. Pelajaran terbesar dari semua ini adalah kesadaran. Kesadaran bahwa dirimu begitu berharga, sehingga tidak semua orang mampu melepaskanmu begitu saja. Tapi lebih penting lagi, kamu pun harus sadar bahwa dirimu pantas mendapatkan cinta yang konsisten, bukan cinta yang datang dan pergi sesuka hati. Jadi apa yang semesta inginkan untukmu? Jawabannya sederhana namun dalam, agar kamu tetap berdiri tegak, tetap mencintai dirimu sendiri, dan tidak pernah lagi meremehkan nilai yang kamu miliki. Karena saat kamu benar-benar menyadari betapa berharganya dirimu, semesta akan membawakan cinta dan kebahagiaan yang jauh lebih selaras daripada yang pernah kamu bayangkan. Jika kamu sampai di bagian ini, itu artinya pesan semesta memang ingin kamu dengar dengan lebih dalam. Karena keterikatan energi antara kamu dan seseorang ini tidak hanya terjadi sepihak. Bisa jadi kamu juga merasakan bahwa meskipun hubungan sudah berakhir, meskipun sudah ada jarak, bayangan tentang dia masih sering datang. Kadang muncul dalam mimpi, kadang dalam pikiran tanpa alasan, atau bahkan melalui tanda-tanda kecil yang membuatmu kembali teringat. Semesta ingin mengingatkan, itu bukan sekadar kebetulan. Saat kamu merasa energinya hadir dalam dirimu, itu adalah pantulan dari pikirannya yang masih sering memikirkanmu. Namun, penting untuk kamu pahami, kamu punya kendali penuh atas bagaimana kamu menanggapi energi itu. Kamu tidak bisa selalu mengendalikan apa yang orang lain pikirkan tentangmu, tapi kamu bisa mengendalikan bagaimana kamu memilih untuk melanjutkan hidupmu. Jika dia benar-benar kembali, jangan terburu-buru membuka pintu. Dengarkan hatimu tapi juga gunakan logikamu. Perhatikan tindakannya, bukan hanya kata-katanya. Apakah dia datang dengan kesungguhan? Apakah dia benar-benar membawa perubahan? Atau hanya datang karena merasa kesepian, tanpa niat serius untuk memperbaiki apa yang dulu rusak? Dan jika ternyata dia tidak kembali, jangan biarkan dirimu terjebak dalam penantian yang melemahkan. Ingat, energi cinta yang kamu miliki terlalu berharga untuk hanya dihabiskan pada seseorang yang tidak tahu cara menjaganya. Semesta punya banyak cara untuk menghadirkan cinta yang lebih sehat, lebih tulus, dan lebih seimbang untukmu. Pesan ini juga mengingatkanmu untuk tetap fokus pada dirimu sendiri. Jangan hanya menunggu seseorang yang tidak pasti. Bangun hidupmu, wujudkan impianmu, cintai dirimu dengan lebih dalam. Karena semakin kamu berdiri dalam kekuatanmu sendiri, semakin semesta akan menghadirkan orang-orang yang sepadan dengan energi itu. Ingat, kamu pantas untuk dicintai dengan nyata. Kamu pantas untuk diperjuangkan, bukan hanya dikenang dalam diam. Jadi apapun yang terjadi dengan orang ini, jangan pernah meragukan nilai dirimu. Karena semesta selalu punya rencana yang lebih besar dari yang bisa kamu bayangkan saat ini. Jadi kalau hari ini kamu mendengar pesan ini, percayalah, itu bukan kebetulan. Semesta memang ingin kamu tahu satu hal penting. Ada seseorang yang tidak bisa melepaskanmu begitu saja. Dia mungkin berusaha menutupi, mungkin mencoba meyakinkan dirinya bahwa dia sudah melangkah. Tapi jauh di dalam hatinya, ada ruang yang hanya bisa ditempati oleh dirimu. Dan ruang itu tetap kosong, meski dia mencoba mengisinya dengan 1000 cara. Tapi sekarang aku ingin kamu mengingat sesuatu yang lebih penting. Nilai dirimu tidak pernah ditentukan oleh siapa yang bisa atau tidak bisa melepaskanmu. Nilai dirimu ditentukan oleh bagaimana kamu mencintai dirimu sendiri. Bagaimana kamu berdiri tegak meski pernah disakiti. Bagaimana kamu terus melangkah maju meski ada orang yang gagal melihat berharganya dirimu. Kalau dia benar-benar kembali, semoga dia kembali dengan niat tulus, dengan kesadaran penuh, dan dengan hati yang siap memperlakukanmu sebagaimana kamu pantas diperlakukan. Dan kalaupun dia tidak kembali,
Percayalah, semesta sedang menyiapkan sesuatu yang lebih baik, karena apa yang ditakdirkan untukmu tidak akan pernah bisa hilang darimu. Ingat, kamu tidak pernah sendirian. Semesta selalu melihat setiap air matamu, setiap doa dalam hatimu, setiap perjuangan yang kamu jalani diam-diam. Semua itu tidak sia-sia. Semua itu adalah bagian dari perjalananmu untuk menjadi versi terbaik dari dirimu sendiri. Jadi teruslah melangkah dengan kepala tegak. Teruslah percaya pada dirimu, pada jalan hidupmu, dan pada cinta yang memang pantas untukmu. Jangan lagi terjebak dalam keraguan apakah kamu cukup berharga atau tidak. Karena kamu sudah lebih dari cukup. Kamu adalah jawaban doa seseorang. Kamu adalah cahaya yang tidak bisa dipadamkan. Dan kamu adalah energi yang tidak bisa digantikan oleh siapapun.